Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Nah, kali ini kita membahas materi tentang validasi hasil pemeriksaan urinalisa, yang mana materi ini disajikan dalam seminar nasional Patelki di tahun 2010 yang lalu. Jadi saya bahas kembali. Dimulai ya dengan validasi hasil pemeriksaan, yang mana dalam sebuah definisinya yaitu kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh, ya kan. Dalam hal ini merujuk bahwa pemeriksaan tadi dilihat kebenaran hasilnya berdasarkan teori-teori, berdasarkan gejala klinis, dan juga berdasarkan terhadap kondisi pasiennya ya, kondisi pasiennya. Nah, dan menilai kesalahan atau langkah-langkah yang telah dilakukan apakah memang sudah sesuai untuk pemeriksaannya. Misalnya telah dilakukan pengenceran, pemekatan, atau telah dilakukan hal-hal lain, termasuk menghubungkannya dengan melakukan mikroskopik kimia urin dan juga makroskopik. Nah, untuk tujuannya di sini yaitu pertama, hasil pemeriksaan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini terhadap si pasien tadi. Yang kedua, mencegah keraguan-raguan atas hasil laboratorium yang dikeluarkan. Jadi memang sudah melewati proses yang namanya sortir ya, sortir dan valid, telah benar. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apa saja yang divalidasi? Nah, yang divalidasi di sini apa saja? Nah, di sini ada yang perlu divalidasi adalah rank atau rentangnya, kemudian presisi ketelitian, ya kan, kemudian akurasi itu ketepatan, kemudian spesifisitas dan sensitivitas. Jadi ada 5 yang divalidasi terhadap hasil pemeriksaan urinalisa. Oke, kita lihat di sini. Pertama, linearitas dan rentang. Nah, untuk linearitas itu kita bisa melakukan analisis, yaitu dengan memberikan respon proporsional terhadap konsentrasi analit yang kita ukur ya dalam sampel. Nah, ini apakah memang linier? Kalau tidak linier berarti kita melakukan pengenceran ya kan, atau pemekatan. Biasanya ada beberapa kemungkinan ya. Nah, kemudian dari hasil itu kita membandingkannya dengan rentang, yaitu pernyataan batas terendah dan batas tertinggi analit. Apakah dia keluar dari rentang rujukan atau masih dalam rentang rujukan, atau dia terlalu jauh keluar, nanti ini adalah nilainya sangat tinggi ya kan. Dan yang pastinya adalah nanti terkait dengan nilai kritis, misalnya sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, lanjut kita masuk ke selanjutnya, yaitu reliabilitas dan validitas. Nah, dalam hal ini ketelitian dan ketepatan. Oke, dalam dasar-dasar kita di kendali mutu itu ada istilah yang teliti dan tepat. Itu yang pertama, itu yang benar, berada di titik tengah dan mengumpul. Sementara yang telitinya tidak, kemudian tepatnya itu adalah yang nomor 2, tidak mesti mengumpul di tengah tapi sudah mendekati. Namun ada juga yang teliti tapi tidak tepat, itu adalah yang nomor 3, ya kan, mengumpul tapi di ujung bukan di tengah. Sementara kedua-duanya tidak teliti dan tidak tepat, itu adalah terhambur di mana-mana. Nah, kita yang menginginkan adalah yang pertama, yaitu teliti dan tepat. Nah, oke, lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Nah, sensitivitas itu adalah secara epidemiologi positif sejati ya kan, dibagi positif sejati ditambah negatif palsu dikali 100%. Nah, sementara untuk spesifisitas itu adalah negatif sejati dibagi negatif sejati ditambah positif palsu dikali 100%. Jadi di sini ya, ini untuk sensitivitas dan spesifisitas dalam
pemeriksaan laboratorium. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman, sini bagaimana mendapatkan hasil yang valid. Nah, untuk mendapatkannya kita harus menjalankan semua tahapan pemeriksaan dengan benar. Jadi dari pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Jadi tiga-tiganya ini. Nah, untuk era zaman saat ini sudah menggunakan alat-alat yang sudah otomatis dan canggih. Kesalahan di analitik itu berkurang dan titik fokusnya di pra-analitik lah yang menjadi kesalahan yang terbesar. Sementara di pasca analitik dengan adanya sistem informasi lab, artinya alat menyetor ke komputer server, maka kesalahannya sangat kecil sekali. Jadi dari sini kita bisa merasiokan atau membandingkan 70%-an itu kesalahannya di pra-analitik. Kalau di analitik itu sekitar 10%, sementara di pasca analitik sisanya 70 tambah 10 20%. Jadi plus minus ya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi di sini tahapan pemeriksaan urinalisa itu ada 3 tahap, yaitu pra-analitik meliputi persiapan pasien, penampungan urin, pengambilan urin, kemudian yang 4 penundaan pemeriksaan dan pemberian pengawet. Ini idealnya sampel urinnya harus baik, artinya sampel urinnya tidak mengalami perubahan. Oke ya, lanjut ke analitiknya. Di sini yang mempengaruhi adalah si pemeriksanya, kemudian alat yang digunakan, reagensia yang digunakan, dan bahan kontrol yang digunakan. Jadi terkait di sini adalah pada prinsipnya manusia, alat, dan metode reagennya ya. Jadi hasilnya adalah merupakan hasil pemeriksaan yang memang benar-benar valid. Nah, untuk pasca analitik itu adalah format hasil pelaporan, arsip, dokumentasi hasil QC. Disinilah mungkin titik akhir yang menjadi penentu sebagai kebenaran hasil yang valid dalam hal pelayanan pemeriksaan urinalisis di laboratorium ya. Di sini titik kritisnya, yang mana apabila ini pertahanan terakhir ini tidak bagus, maka di kesalahan di 1 dan 2 tidak terkoreksi. Nah, kita mulai ya dengan pra-analitik. Penundaan pemeriksaan itu pada urinalisis itu menyebabkan hal-hal pertama, perubahan fisik urin. Ya, urin akan berubah. Yang pertama, warna akan terjadi oksidasi atau reduksi. Kemudian bisa bilirubin juga mengalami perubahan ya kan, biliverdin juga, hemoglobin, urobilinogen ya menjadi urobilin. Jadi perubahan-perubahannya sini penting ya dalam hal ini. Jadi pastinya ya teman-teman berhati-hati terhadap spesimen yang memang benar-benar yang mengalami penundaan pemeriksaan, jadi harus diperhatikan ya, perubahan-perubahannya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kita lanjut masih di sini. Kemudian yaitu yang selanjutnya adalah kejernihan. Kejernihan ini karena adanya kekeruhan ya, keruh karena apa? Bakteri yang berkembang biak, jadi membelah dia. Kemudian adanya presipitasi kristal dan adanya amop ya, amop fosfat atau amop urat. Yang ketiga, bau. Nah, adanya peningkatan bau oleh karena proliferasi bakteri ya. Salah satunya adalah Pseudomonas atau bakteri lain yang lainnya yang mampu memecah urea ya. Urea menjadi amoniak dan CO2, sehingga dengan keluarnya NH4 atau amonia maka pH urin menjadi naik. Nah, kita pindah lagi masih di pra-analitik. Penundaan pemeriksaan itu menyebabkan ya penurunan apa? Yang pertama bilirubin karena terhidrolisis atau teroksidasi, yaitu menjadi bilirubin ya kan ya, bilirubinnya negatif atau tidak ada karena menjadi biliverdin. Yang kedua, urobilinogen itu teroksidasi menjadi urobilin.
Sementara keton itu akan mengalami penurunan. Dan yang lanjut lagi, eritrosit mengalami lisis, kemudian esterase meningkat. Nah, untuk glukosa itu akan mengalami penurunan akibat glikolisis. Kemudian selanjutnya ya, untuk pembentukan NH4 atau amonium atau amonia dengan CO2 itu menyebabkan pH urin alkali karena urea dipecah. Nah, akibat dari ini maka silinder rusak. Dan yang kedua, pengendapan kalsium fosfat dan magnesium fosfat. Nah, jadi terjadilah kekeruhan. Oke ya, kita masuk ke macam pemeriksaan urinalisa. Yang pertama, seperti biasa kita tahu bahwa urinalisa itu dari makroskopik, itu warna, tes busa, kejernihan, bau, konsentrasi BJ dan volume. Ini yang secara mata ya. Memeriksanya. Yang kedua, kimiawi, itu berat jenis, pH, darah samar, esterase, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, bilirubin, urobilinogen, dan asam askorbat. Mengapa di sini BJ dengan pH dimasukkan dalam kimia? Sebenarnya dia masuk di makroskopis karena di sini bisa menggunakan multistik. Kemudian yang kedua, dia di sini menggunakan alat ya, menggunakan alat. Jadi BJ dan pH ini tidak hanya sekadar melihat langsung, tapi menggunakan suatu reagensia. Nah, yang ketiga, mikroskopis. Di sini adanya kita menghitung eritrosit, leukosit, epitel, silinder, kristal, sedimen lainnya. Jadi ada 6 komponen. Nanti akan terpecah-pecah lagi menjadi subbagiannya. Nah, lanjut kita masuk ke makroskopik. Nah, makroskopik di sini yang penting adalah warna urin. Jadi warna urin itu pada prinsipnya warna kuning muda sampai kuning. Jadi perhatikan perubahan warna urin oleh karena obat-obatan, pengaruh obat-obatan. Yang kedua, busa itu normal warna putih. Penyebab busa itu protein bilirubin. Sementara untuk kejernihan itu normal urin itu adalah jernih. Jadi perhatikan adanya kontaminasi feses atau fekal kontaminan ya. Artinya ini mungkin pada orang-orang individu tertentu feses itu mengkontaminasi urin. Nah, jadi akan terjadi hal yang sifatnya seperti keruh dan adanya fekal material nanti di dalam urin. Nah, kriteria kita lihat di sini untuk kejernihan jernih, agak berawan keruh. Nah, sementara nomor 4 itu adalah bau. Bau ini kita perhatikan adanya aromatik odor. Ini bukan hal yang dilaporkan rutin. Kemudian perhatikan adanya bau dari makanan. Sementara nomor 5 konsentrasi. 94% air, 6% bahan terlarut. Bahan terlarut ini mengandung tergantung dari diet, aktivitas, dan kesehatan secara makroskopis ya. Nah, kita lanjut lagi untuk makroskopisnya. BJ normalnya 1000 sampai 1030. Jadi di sini kalau 1000 ini BJ aqueous dan biasanya dengan menggunakan metode urinometer, refraktometer, dan carik celup. Nah, untuk rentang ini biasanya mampu dijangkau oleh carik celup. Sementara untuk yang lebih tinggi lagi kita bisa menggunakan urinometer dan refraktometer. Nah, kedua metode urinometer dan refraktometer ini berbeda. Kalau urinometer menggunakan banyak urin, refraktometer menggunakan urin sangat sedikit, bahkan mungkin setetes, ya kan? Berdasarkan indeks refraksi. Kemudian yang B-nya dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan pemekatan ginjal. Jadi misalnya sini BJ-nya naik karena kurang minum, ini fungsi pemekatannya bagus. Kemudian lagi urin sewaktu BJ-nya di atas dari 1025 itu adalah fungsi pemekatannya baik. Nah, kita pindah yang nomor 7, volume. Untuk volume urin itu 600 sampai dengan 1800 ml. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dipengaruhi oleh diet, aktivitas, dan kesehatan. Nah, apabila volume urin di atas 500 ml pada malam hari, itu adalah nokturia. Jadi terlalu banyak ya.
Sementara poliuria itu adalah lebih atas dari 3 liter atau 3000 ml per hari, dan oliguria itu adalah kurang dari 400 ml per hari. Jadi kalau poliuria ini banyak berkemih, kalau nocturia itu banyak berkemih malam hari, kemudian oliguria itulah sedikit berkemih. Beberapa ya, oligo itu beberapa artinya. Nanti ada juga nanti yang tidak ada sama sekali berkemih nanti ya. Nah, itu anuria namanya. Oke, kita pindah ke kimia urin berat jenis. Jadi prinsipnya perubahan pKa ya kan menjadi ion H+. Saya kali di sini ya. Kemudian untuk rendah palsu itu dapat terjadi pada kasus glukosa urea yang tinggi di atas 1 gram per dl atau pH lebih dari sama dengan 6,5. Ini berpengaruh ke BJ, nanti rendah berat jenisnya. Sementara tinggi palsu itu adalah protein 100 sampai 500 mg per dl. Kemudian asam laktat dan keton. Ini menyebabkan BJ urin tinggi palsu. Nah, BJ urin kurang dari 1000, cek ulang apakah urin. Karena ini adalah 100 ini adalah BJ aqueous. Nah, sementara BJ urin lebih dari 1040 ini kita bisa melihat apakah di dalamnya itu ada kontras radiologi, adanya mannitol. Periksa BJ dengan osmometri ya. Kita harus periksa untuk melihat memang dicurigai BJ di atas 1040, BJ yang terlalu tinggi atau pekat urinnya. Nah, kita pindah ke pH. Jadi pH di sini prinsipnya adalah methyl red, bromthymol blue. Dua indikator zat warna ini dengan urin itu akan menghasilkan warna hijau biru. pH rentangnya 5 sampai 8,5. Nah, untuk normalnya 4,5 sampai dengan 8,5 ya kan. Nah, bila pH kurang dari 4,5 atau lebih dari 8,5 itu harus dicari penyebabnya. Mengapa bisa pH-nya sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, bila pH kurang dari 4,5 itu urin terdilusi, artinya encer ya, terencerkan. Nah, kemudian bila pH di atas dari 8,5 itu urinnya mungkin lama seperti hanya tadi yang diuraikan oleh bakteri urea ya menjadi amoniak dan CO2. Jadi urinnya lama atau juga pengaruh obat. Nah, yang nomor 3 itu pH alkali bisa menyebabkan batu fosfat atau ditemukan pada kasus batu fosfat juga dengan pada kalsium karbonat. Nah, apabila pH-nya asam itu bisa berisiko pada kasus-kasus temukannya batu urat, cistine dan kalsium oksalat. Jadi bila pH kita bisa melihat di sini untuk melihat juga batu ya. Kita pindah lagi ke kimia urin, yaitu yang kita bahas adalah darah samar. Nah, untuk prinsipnya di sini ya teman-teman, H2O2 hiperhidrol itu dengan adanya peroksidase, enzim peroksidase atau Hb peroksidase itu akan terurai menjadi H2O dan O2 yang aktif. Kemudian O2 yang aktif ini bereaksi dengan tetrametilbenzidin yang berwarna hijau akan berubah menjadi biru tua. Seperti itu ya pada prinsipnya ya, mirip-mirip. Nanti pada indikator itu akan terlihat di stick itu adalah warnanya hijau. Nah, kemudian kita lihat di sini secara mikroskopis itu kemungkinan adalah eritrositnya 5 sampai 15 eritrosit per mikroliter ya. Nah, kimia carik celup itu mendeteksi adanya hemoglobin, eritrosit dan mioglobin. Jadi hemoglobin bebas atau hemoglobin dalam eritrosit juga mioglobin. Untuk positif palsu itu karena peroksidase yang diproduksi oleh bakteri dan juga adanya senyawa hipoklorit. Ya kan? Untuk negatif palsu itu adanya vitamin C, tetrasiklin, BJ tinggi dan kaptopril. Jadi ini penyebabnya nanti negatif palsu ya, tidak ada hasilnya atau sebenarnya ada namun negatif. Sementara eritrosit yang lisis pada urin yang BJ rendah ya bisa juga terjadi. Urin alkali ya kan, ini bisa terjadi ya. Jadi di sini nanti eritrositnya dalam bentuk
hemoglobin, bukan eritrosit sel. Jadi ini mungkin ini nanti positif secara darah samar, namun di mikroskopik nanti negatif. Hasil perlu dikonfirmasi dengan sedimen plasma pasien. Jadi maksudnya seperti ini ya. Apabila ditemukan hemoglobin bebas di dalam darah samar di urin, maka kita bisa melihat di sedimennya. Bila sedimennya itu tidak ada eritrosit, berarti di sini adalah hemoglobinuria, ya kan? Dilihat di plasmanya, apakah hemoglobinemia? Hemoglobinemia akan menyebabkan hemoglobinuria. Jadi nanti seperti itu ya. Kita tinggal melihat. Artinya ada terjadi hemolisis intravaskular. Kita pindah ya ke esterase leukosit. Nah, di sini prinsipnya naptil ester ya, dengan adanya esterase merubah naptil plus diazonium sehingga terbentuk warna ungu. Ya ini sini diazonium ya. Hasilnya negatif, itu tidak meniadakan adanya leukosit karena hasil negatif itu dapat saja terjadi bila si leukosit tadi sudah tidak ada lagi enzim esterasenya di dalam urin, sehingga leukositnya ada, enzimnya tidak ada. Jadi enzimnya inilah yang dideteksi secara stick ya. Jadi di sini pastinya perlu urin segar sehingga tidak kehilangan leukosit esterasenya tadi. Nah, di sini mendeteksi hanya granulosit karena di granulosit ini ditemukan esterase leukosit. Nah, positif itu disebabkan oleh peradangan saluran kemih. Nah, positif palsu itu dapat saja terjadi karena warna urin oleh karena obat sehingga mewarnai bantalan stick. Atau pada bit ini warnanya kemerah-merahan, ya merah ungu, kontaminasi leukosit yang lain ya. Kemudian lagi pada negatif palsu mungkin saja adanya limfosit, gula di atas 3 gram per dl ya si glukosa. Protein lebih dari 500 mg per dl, BJ yang tinggi, deterjen, sabun, gentamisin. Nah, di sini perlu konfirmasi mikroskopik. Ya, seperti tadi kita lihat hubungannya. Negatif leukosit esterase, banyak kejadian seperti itu ya, tapi di sedimen urin ditemukan banyak leukosit. Artinya, kita tidak usah menyalahkan yang benar yang mana yang benar yang mana salah. Karena beda prinsipnya. Kalau di stick ini mendeteksi enzim yang terlarut, bila tidak ada berarti negatif. Tapi bendanya si leukositnya masih ada di dalam sedimen. Jadi memang berselisih ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke kimia urin selanjutnya yaitu nitrit. Nah, untuk prinsipnya di sini nitrat oleh reduktase itu akan menjadi nitrit plus asam para-arsanilat. Nah, para-arsanilat ini dengan adanya garam diazonium quinolion akan berubah menjadi warna ungu. Nah, di sini untuk positifnya itu kasusnya pada bakteriuria dengan di atas dari 10 pangkat 5. Jadi 10-nya sebanyak 5 buah ya. Per mililiter urin bakteri yang ada ditemukan dalam urin tadi. Nah, untuk bakteri-bakterinya dapat saja ditemukan Escherichia coli, mungkin Enterobacter atau Klebsiella, Proteus, Pseudomonas atau Staphylococcus. Inilah bakteri-bakteri yang merubah nitrat menjadi nitrit ya, terutama golongan coliform. Masih lagi kita di nitrit. Nah, ini bila negatif itu belum tentu tidak ada bakteriuria. Mengapa? Karena pertama urin harus dalam buli-buli selama 4 jam. Yang kedua, bakteri tidak membentuk reduktase, jadi tidak mengubah nitrat menjadi nitrit. Yang ketiga, tidak terdapat nitrat dalam urin. Jadi bakterinya ada tapi tidak ada nitrat sehingga tidak ada bahan baku membentuk nitrit ya. Nah, untuk hasil positif palsu itu pada warna urin oleh karena pengaruh obat penazopiridin. Bisa juga BITS atau juga urin yang lama. Jadi urin yang lama ini positif palsu karena aktivitas si bakteri tadi kan kok bakteri kontaminan. Sementara negatif palsu itu pada vitamin C yang lebih dari 25 mg per dl ya, kurang lebih sebegitu ya.
Nah, kita pindah lagi lanjut ke kimiawi urin, yaitu kita bahas adalah protein urin. Nah, prinsipnya di sini adalah tetrabromfenol ya kan, ya bromfenol blue, pH-nya 3,0 dengan protein dalam urin ya, terutama dari fraksi albumin, itu akan membentuk warna hijau kebiruan. Nah, normalnya kurang dari 150 mg per 24 jam. Nah, untuk derajatnya, derajat positifnya pada prinsipnya kita dibagi menjadi negatif itu kurang dari 30 mg ya kan. Kemudian positif 1 30, positif 2 100, positif 3 300, positif 4 di atas dari 1000. Nah, kemudian untuk positif palsu itu karena mengandung senyawa amonium. Urin alkali, warna urin oleh karena pengaruh obat. Sementara negatif palsu itu adanya protein selain albumin. Jadi perlu konfirmasi tes asam sulfosalisil atau sulfosalisilat secara manual untuk melihat kekeruhan yang terjadi. Sesuai dengan kekeruhannya nanti kita membuat tingkat positifnya ya. Nah, oke, sudah protein kita selesai, kita pindah ke kimia urin lagi yaitu glukosa. Jadi prinsipnya di sini glukosa dengan oksigen O2, kemudian enzim glukosa oksidase atau GOD akan membentuk asam glukonat dan H2O2. Jadi H2O2 tambah kromogen ya kan, Ki kalium iodida teroksidasi oleh peroksidase, maka terbentuklah oksidis iodin coklat plus H2O. Jadi maksudnya di sini iodida menjadi iodium. Iodium warnanya coklat. Nah, di sini kasus-kasusnya selain yang kita lihat di sini adalah pertama kita melihat adanya negatif palsu. Negatif palsu dapat saja terjadi karena vitamin C. Mengapa vitamin C berpengaruh di atas lebih dari 50 mg per dl? Karena iodin yang dibentuk itu akan diubah vitamin C lagi kembali ke Ki sehingga negatif. Kemudian terasiklin juga sebagai antioksidan sama saja dengan prinsip tadi mengubah iodin menjadi Ki. Jadi I2 menjadi imin. Benda koton di atas 4 mmol per liter, kemudian BJ urin meningkat atau urin yang lama. Oke ya, sekarang kita masuk kebalikannya yaitu positif palsu. Nah, positif palsu di sini karena sisa deterjen atau peroksidase, yang kedua bahan-bahan oksidatif, kemudian ada diviron, levodopa, glutathione, kemudian glukosa urin belum tentu berkorelasi dengan darah. Jadi hiperglikemia tanpa glukosuria dapat saja terjadi. Jadi belum tentu glukosuria terjadi walaupun pasiennya mengalami hiperglikemia. Kenapa seperti itu? Kita lihat kembali ke nilai ambang batas ginjal. Jadi nilai ambang batas ginjal ini normalnya kurang lebih 160 sampai dengan 180 ya kan miligram per dl. Apabila glukosanya masih di sekitar itu maka tubuh masih menyerapnya, dan pada kondisi tertentu area di wilayah nefronnya itu menebal. Jadi pada kondisi diabetes yang kronis maka nilai ambang batasnya ini naik menjadi 200 bahkan 250 hingga 300 sehingga glukosa tadi dapat direabsorpsi penuh sempurna di dalam filtrat tadi, tidak ditemukan lagi yang namanya glukosa, sehingga filtrat tadi tidak ada glukosa dan tidak ditemukan glukosuria. Jadi diserap kembali ke dalam peredaran darah. Ini seperti ini ya kira-kira. Jadi tidak mesti hiperglikemia adanya glukosuria. Kita pindah ke kimia urin yaitu keton. Nah, benda keton pada sebenarnya ada 3, aseton, asam asetoasetat, dan beta hidroksibutirat. Nah, prinsipnya di sini natrium nitroprosid dengan asetoasetat dalam pH alkali itu akan membentuk warna ungu. Nah, positifnya nanti ada 4 ya, positif trace, kemudian positif 1, positif 2, dan positif 3. Nah, untuk positif palsu itu dapat saja terjadi pada terapi dengan levodopa, kemudian captopril, petalin, high pigment urin. Jadi ini
yang mengganggu yang menyebabkan positif palsu. Sementara apabila negatif palsu itu urin BJ-nya meningkat, pH rendah atau urin yang lama. Sementara hasilnya ini ditemukan positif itu pada kondisi kelaparan, starvation ya kan, kemudian hyperemesis gravidarum ya kan, ini pada ibu-ibu hamil, kemudian demam, kemudian muntah dan ketoasidosis. Ini pada kasus yang perlu dikonfirmasi dengan konfirmasi klinis dan glukosa darah atau mengukur keton dalam darah ya kan. Ketoasidosis ini biasanya pasien-pasien dengan kadar gula darah yang tinggi disertai dengan peningkatan benda-benda keton dalam darah sehingga pH darah mengalami penurunan. Biasanya pH darah ini penurunan kita pada saat melihat analisa gas darah. Oke, lanjut lagi kita ke urobilinogen. Nah, urobilinogen di sini prinsipnya urobilinogen dengan pH asam kuat itu akan membentuk warna merah muda dengan reagen Ehrlich, ya kan? Jadi nanti terbentuk warna merah, ya kan? Nah, untuk normalnya itu adalah positif kurang dari 1 EU per DL, ya kan? Jadi di sini normal. Ya, nanti akan kita mengukur di sini adalah meningkat, ya kan? Meningkat, jadi warnanya merah sekali. Nah, di sini yang pasti dilakukan adalah perlu urinnya segar, karena dalam urin yang segar itu urobilinogen masih ada. Sementara urin yang sudah lama itu akan mengalami peruraian, terurai menjadi urobilin, ya kan, tidak akan temukan lagi namanya urobilinogen. Biasanya urin yang di bawah dari 2 jam, di bawah 2 jam masih ada urobilinogen. Nah, kemudian positif palsu itu dapat ditemukan pada kondisi dengan adanya para aminosalisilik acid, jadi terapi salisilat ya, asam salisilat, kemudian urin yang berwarna. Sementara untuk negatif palsu itu disebabkan oleh formalin yang lebih dari 200 mg per dl, kemudian juga pada urin lama. Nah, kasusnya ini negatif itu dapat terjadi pada kondisi sumbatan saluran empedu. Jadi misalnya dia normalnya itu positif tapi ternyata tidak positif. Ini adalah karena sumbatan empedu. Berarti di sini kasusnya nanti adalah ikterus, ya kan, poshepatik. Nah, untuk ekskresi terbanyak itu adalah 14 sampai 16. Ini sangat tinggi nanti ya, melonjak kadarnya. Kita pindah lagi ke bilirubin. Nah, untuk bilirubin di sini diazotiset 2,4 dikloroanilin dengan adanya asam kuat. Itu plus bilirubin itu akan membentuk warna coklat. Jadi warnanya coklat, mulai coklat muda sampai coklat tua di multistik. Nah, sensitivitasnya ini di sini 0,4 sampai dengan 0,8 mg per dl bilirubin yang mampu dideteksi. Jadi perlu konfirmasi dengan tes Harrison secara manual. Nah, sini kondisi positif itu pada penyakit jaringan hati. Nah, positif palsu dapat saja terjadi pada terapi piridium, indikan, dan klorpromasin. Nah, negatif palsu itu karena mengkonsumsi vitamin C lebih dari 25 mg per dl, nitrit tinggi, dan urin yang lama. Jadi dari beberapa review yang kita baca tadi, vitamin C banyak mempengaruhi uji urinalisis, sehingga pada praanalitik sebaiknya pasien jangan mengkonsumsi vitamin C ya, apalagi dosis tinggi. Nah, sebagai akhir lanjut lagi kita membahas mengenai asam askorbat, yaitu vitamin C-nya. Nah, jadi di sini kita mendeteksi secara tersendiri. Karena apa? Mengingat tadi banyak yang mempengaruhi sehingga ada multistik 11 tes, ya kan? Stick 11 tes itu salah satunya adalah mendeteksi adanya asam askorbat. Nah, di sini pertama penyebab interferensi oleh karena reduktor kuat. Jadi mempengaruhi uji-uji tes yang lain. Nah, yang kedua reagen yang memakai garam diazonium atau hidrogen peroksida. Jadi di sini terpengaruh oleh ini. Jadi misalnya seperti blood,
di atas dari lebih dari 9 mg per dl itu reaksinya dengan H2O2. Kemudian bilirubin lebih dari 25 mg per dl itu garam diazonium, nitrat lebih dari 25 mg per dl itu garam diazonium, dan glukosa lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 50 mg per dl H2O2. Jadi di sini yang terpengaruh pada saat ujinya ya untuk pemeriksaan karena adanya asam askorbat atau vitamin C. Ada 4 parameter yang terganggu. Oke, kita pindah sudah ke mikroskopis. Nah, mikroskopis di sini yang paling penting adalah dicari adanya eritrosit dan leukosit. Itu dua hal yang paling penting. Yang selanjutnya itu sebagai tambahan. Nah, kita bahas di sini adalah eritrosit dulu. Eritrosit ini diperiksa dengan pembesaran objektif 40 kali. Jadi lensanya dengan kode cincin biru ya, 40 kali. Jadi sulit membedakan asal penyakit. Jadi pastinya yang penting kita menemukan adanya eritrosit saja, tidak bisa membedakan eritrosit datangnya dari mana, dari ginjal, kemudian dari uretra atau dari kandung kemih. Kemudian adanya eritrosit dismorfik ini pada kasus glomerulus. Adanya silinder eritrosit itu bisa kita melihat karena tubulus atau glomerulus. Ya kan? Dibedakan dengan jamur dengan asam asetat 6%. Jadi dengan tambahan asam asetat 6%, eritrosit akan pecah sementara jamur tidak pecah atau masih tetap utuh seperti biasa. Apabila tidak ada asam asetat 6%, maka gunakan KOH. KOH 10%. Nah, untuk korelasi dengan makroskopis dan kimia, kita bisa melihat di sini. Pertama, kimia itu akan memberikan positif, sedimen itu sampai negatif ya kan. Lisis atau false positif. Kimia negatif, sedimen positif. Jadi dia beda lagi. Kimianya positif, sedimen negatif itu pada kasus vitamin C. Salah lihat bisa juga pada jamur atau kalsium oksalat monohidrat. Kalsium oksalat monohidrat ini agak membulat panjang, beda dengan yang segi 4 kalsium oksalat dihidrat. Nah, jadi pembentukannya monohidrat dan dihidrat. Kemudian sedimen eritrosit itu positif, proteinuria negatif. Ditemukan pada kasus apa? Nah, ini. Darah berasal dari daerah sesudah ginjal atau kontaminasi. Kemudian bloodnya di atas 3+ itu dapat mempengaruhi hasil proteinuria. Sementara bloodnya kurang dari 3+ tidak mempengaruhi hasil proteinuria. Karena blood atau istilahnya hemoglobin itu adalah berisi protein, ya kan, protein tadi hingga mempengaruhi pada uji protein. Nah, benda-benda yang mirip dengan eritrosit itu adalah yes atau ragi ya, jamur. Kalsium oksalat kristalnya yang monohidrat, kemudian droplet oil atau tetes air, tetes minyak, kemudian gelembung udara, kemudian leukosit pada urin yang hipertonik. Jadi nanti leukositnya ini mengkerut, namun biasanya ada sedikit bias-bias intinya yang kurang jelas sehingga disangka adalah eritrosit. Jadi caranya di sini nanti dengan menggunakan asam asetat 2% atau toluidin biru, sehingga nanti kita bisa membedakan eritrosit dengan leukosit. Atau dengan senvamalbin pun sudah bisa membedakan leukosit dengan eritrosit dengan melihat intinya ya, intinya. Kalau ada intinya leukosit, kalau tidak ada eritrosit. Nah, kita pindah ke yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah leukosit. Leukosit di sini diperiksa dengan objektif lensanya 40 kali, sama seperti eritrosit ya. Cincin warna biru ya lensanya. Kemudian yang B bisa bersamaan dengan bakteriuria maupun tidak. Ya, ini bisa dapat terjadi dengan adanya ditemukan bersama bakteri positif, leukosit juga positif. Kemudian infeksi bakteri itu mensyaratkan leukosit plus bakteri. Dan juga di sini menegaskan adanya dengan uji nitrit ya yang positif. Ini bila bakterinya adalah bakteri penghasil nitrit. Kemudian infeksi Trichomonas, jamur, chlamydia, mycoplasma virus, kemudian TBC. Ini dapat terjadi leukosituria tanpa bakteri.
Nah, kemudian yang E, korelasi sedimen dan kimia. Ini kita bisa melihat ya. Esterasenya positif, leukosit esterase, sedimen leukosit negatif. Itu terjadi pada kasus lisis, kemudian false positif. Esterase negatif itu sedimen leukosit positif, ya kan, esterase negatif, sedimen leukosit positif ini adalah karena non granulosit. Nah, sedimen leukosit positif bisa disertai atau tidak dengan proteinuria. Jadi proteinnya bisa positif bila leukositnya ada atau tinggi. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 3, yaitu epitel. Jadi epitel ini diperiksa dengan LPK, lensa objektifnya 10 kali ya, yang kode cincinnya warna kuning. Jadi lebih banyak pada wanita karena pada wanita itu banyak nanti epitel squamous ditemukan ya. Nah, beda dari segi jenis kelaminnya ya. Jadi kalau urinnya banyak ditemukan epitel squamous, ini kemungkinan prediksinya adalah wanita urinnya. Kemudian lagi dibedakan macam-macam epitel. Squamous itu adalah dari uretra, vagina atau perineal. Kemudian transisional itu adalah kalik ginjal, ureter, bladder. Sementara epitel tubulus itu adalah tubulus ginjal. Nah, lanjut lagi di sini oval fat body adalah epitel tubulus yang mengalami degenerasi lemak. Jadi masuknya lemak karena refraktil sitoplasmanya sehingga inti terdesak ke samping, maka ini adalah oval fat body. Oke, lanjutlah kita pindah selanjutnya ke mikroskopik silinder. Nomor 4. Ya, silinder ini dibaca dengan LPK, sama tadi dengan epitel ya. Syarat terbentuknya silinder kita lihat dulu adalah karena pH urin asam, proteinuria, aliran urin lambat. Silinder ini merupakan protein tamhospal ya kan, yang disekresikan di tubulus untuk merangkap atau menjebak apa saja yang ada dalam tubulus sehingga dibersihkanlah tubulus tadi dari tempat-tempat tersebut. Misalnya ada eritrosit, adanya kristal, adanya bakteri, maka dijebak oleh protein yang mirip agar-agar sehingga terbentuklah metrik. Metrik tadi dibawa keluar masuk ke dalam urin. Nah, adanya silinder menunjukkan kelainan berasal dari ginjal. Fisiologinya sebenarnya ada tapi sedikit, sangat sedikit. Bila banyak sekali berarti kelainan di ginjalnya di bagian tubulus. Nah, normalnya itu ada silinder hialin 0 sampai 1. Karena silinder hialin ini adalah tidak ada isinya, hanya sekedar metrik protein ya yang dibawa pada saat keluar dari tubulus menuju saluran kemih sehingga menjadi urin ya. Per LPK-nya 0 sampai 1. Banyaknya silinder menunjukkan beratnya penyakit. Peningkatan silinder tetapi tidak patologis. Ini misalnya pada atlet maraton. Karena dia berlari sehingga terjadilah filtrasi yang kuat pada ginjal ya, akibat aliran darah yang cepat, dan juga mungkin adanya pada bagian kaki ini seperti halnya kasus Mars hemoglobinuria mungkin, sehingga itu akan menyebabkan protein banyak disekresikan ke dalam urin. Kemudian terapi diuretik juga dapat saja terjadi. Nah, kemudian lagi yang E, korelasi dengan kimia atau makroskopik urin. Bagaimana korelasinya? Silinder positif, mungkin saja proteinurianya positif. Proteinurianya negatif, positif, belum tentu silinder negatif. Nah, bisa saja terjadi. Nah, kita pindah lanjut ke kristal. Nah, kristal ini ada dua bagian, ada urin asam, ada urin alkali. Urin asam itu adalah urat amop, asam urat, monosodium urat, kalsium oksalat, dan bilirubin, sistin, dan kolesterol. Sementara urin alkali adalah amofosfat, triple fosfat, kalsium fosfat, dan amonium biurat. Jadi nanti dia berbeda karakter. Jadi kalau teman-teman menemukan urat amop, mungkin urinnya adalah urin asam. Jadi cek pH-nya ya. Jadi menentukannya ini amopnya. Jadi kalian harus melihat dulu pH-nya, apakah urat amop atau amofosfat.
Oke ya, kira-kira seperti itu. Sebagai kesimpulan dari validasi hasil ini, kita simpulkan pertama, validasi pemeriksaan urinalisa memerlukan semua tahapan pemeriksaan dengan benar, dimulai dari file analitik, dan pasca analitik. Kemudian yang kedua, memerlukan pengetahuan mengenai linearitas, rank pembacaan, ketelitian, ketepatan, sensitivitas, spesifisitas semua alat regen yang diperlukan. Dan yang ketiga, memerlukan pengetahuan mengenai pemeriksaan urinalisis itu sendiri, keterbatasan pemeriksaan, penyebab positif, palsu, dan negatif palsu. Nah, jadi teman-teman di sini yang paling penting di sini adalah kalau menurut saya sih hubungan antara makroskopik, mikroskopik, dan sedimen itu teman-teman harus kuat ya. Misalnya BJ urin rendah, bagaimana leukosit eritrositnya. Kemudian pH tinggi, pH rendah itu bagaimana eritrosit leukositnya misalnya saja, atau misalnya bagaimana dengan warna urin terhadap hasil kimianya. Jadi sudah saya bahas juga di urinalisis sebelumnya. Jadi pastinya seperti itu ya teman-teman, kita bisa lihat di sini hubungan-hubungan tersebut. Ini adalah merupakan yang paling penting, dan pastinya teman-teman harus mengetahui apa saja positif palsu dan negatif palsu, positif palsu pada pemeriksaan stick. Itu penting. Apabila menguasai ini, maka penguasaan terhadap urinalisis itu sudah lumayan bagus. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.